Question Box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti biasa juga, ya ini karena ini adalah video weekend ya, artinya untuk video analisa mingguan. Jadi kita juga akan membahas ya news untuk 1 minggu ke depan dan juga movement ya yang potensial terjadi untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Dan di analisa kali ini pun ya saya akan menambahkan ini kan karena kita sudah mendekati dengan ATH ya, near ATH benar-benar 2784 2785 ya sampai 2790 ya. Jadi kita mau bahas nih kira-kira nanti pada saat dia breakout ya dari level harga yang ada saat ini itu potensial movementnya itu sampai mana sih ya, ini yang perlu kita pertanyakan gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat soalnya dari last candle ya untuk daily sendiri pun ya masih potensial breakout ya, dan memang potensial untuk menciptakan new ATH baru teman-teman. Jujur ini untuk gold ya memang apa ya, bisa dikatakan pergerakannya sangat-sangat volatil ya gitu ya. Dan ya seperti kita tahu juga hasil dari pelantikan Trump juga sebenarnya banyak ya, nggak sedikit juga yang bilang gold itu potensi akan turun, ternyata malah naik gitu kan. Kenapa begitu? Sebenarnya saya ada pernah jelaskan juga di postingan video sebelumnya ya untuk minggu ini, minggu kemarin punya itu ada saya jelaskan, dan juga saya ada jelaskan di channel Telegram teman-teman. Nah, itu ada di bagian atas kalian boleh search aja gitu ya. Ini ya nih ya, ini nih ya, selama belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan Presiden AS yang baru ya setelah pelantikan, untuk jangka pendek investor dan pemain pasar akan lebih khawatir ini bisa menjadi stimulus positif untuk gold naik kembali gitu teman-teman. Tapi kalau dilihat outlook jangka panjang ya, ketika memang kebijakan itu udah jalan dan memang sudah mulai ada kejelasan atau arah yang teratur ya dari si kabinet Trump ya, itu akan menang di USD-nya teman-teman gitu. Jadi untuk saat ini memang terjadi kenaikan karena kekhawatiran investor itu sendiri gitu. Ya biasalah, market itu banyak drama teman-teman, dan makanya saya bilang siap-siap untuk dramanya karena memang full of drama untuk market kali ini teman-teman. Ini untuk mapping yang ada di learning center ya, ini mapping. Nah ini kita akan bahas mapping baru nanti teman-teman gitu. Nah ini kan kalau kita lihat ya secara daily candle untuk last candle ya, ini ada 1 2 3 4 5 ya, ini 5 candle ini ya, ini kan candle weekly, ini tuh cukup kuat naik, dimana ini ada Dragonfly, ini ada Marubozu ya kan, terus ini ada Doji ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya last candle pattern ini adalah Morningstar gitu untuk gold ya teman-teman ya, karena ini doji, ini seller, ini doji ya, ini Marubozu gitu, ini Morningstar. Lalu last patternnya lagi yang baru-baru ini ya, hari Kamis ini itu ada dari Dragonfly Doji gitu teman-teman. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya untuk support ya saat ini. Nah ini kalau kalian ada perhatikan juga update dari Telegram ya, di sini breakout dari 2760 ya, selama closing di atas 2760 untuk pembuka sesi Asia ya, kalau gagal close di atas 2760 ya, ini masih penekanan dari seller gitu. Tapi kalau dia bisa breakout artinya dia akan menunjukkan kenaikan teman-teman gitu. Ini di atas lagi supaya ada update juga, kalian tinggal cek aja gitu. Nah ini kemudian juga dari OI data ya, kita update di tanggal 24 Januari untuk OI data atau hari Kamis ya, Jumat. Nih untuk di hari Jumat juga 277 ya, 2770 sampai 2790 ini full of call ya, bagian call ini penuh, terutama di 2785 ya, 2785 2775 ya,
ini penuh ya, artinya ini adalah target ya dari si market maker itu sendiri gitu teman-teman, atau pemain pasarnya gitu. Dan kalau kita lihat juga ya sendiri, kemarin pada saat hari Jumat ini tercapai semua ya 2785 ya, di 203 sampai sisa 2790 teman-teman. Lalu ada di 2800. Nah, kita mau lihat lagi nanti untuk update baru dari OI data teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini ya, kita mungkin bisa aja pakai Fibo extension ya ketika dia sudah breakout ya. Ini kan dia belum breakout ya. Nah, ketika dia sudah breakout, kita bisa pakai Fibo extension. Nanti kita akan ukur ya, last trend dari breakoutnya itu berapa. Kira-kira patokannya itu nanti area pantulnya itu berapa. Nah, itu kita mau ukur juga. Dan kita juga bisa pakai si open interest data ini gitu. Open interest data ini lebih ke arah volume ya sama call yang nanti akan jadi patokan kita ya, kira-kira nanti pasar kemana gitu. Jadi cara kerja dari volume open interest ini adalah mapping ya. Mapping bisa dikatakan mapping dari market maker itu sendiri teman-teman gitu. Untuk bahasa mudahnya begitulah gitu ya. Kalau ini kan mapping kita sendiri nih secara teknikal. Nah, kalau untuk OI data ini itu mapping dari market makernya gitu. Jadi bisa dikatakan player ya yang punya posisi besar itu akan dicatat, dan yang paling dominan itu yang menang gitu teman-teman. Jadi mereka juga sebenarnya bersaing gitu di dalam pasar itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita lihat, nah ini saya sudah buatkan mapping yang baru ya, ini di 4 hours saya buatnya ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan, ada kurang lebih ada 1 2 3 4 5 ya, ini ada 5 zona ya. Kalau ini masuknya kategori minor ya, ini minor zone. Kenapa? Karena ini current high dari yang sebelumnya gitu teman-teman. Ini minor zone. Kan ini cukup dekat juga ya sebenarnya ya teman-teman ya gitu. Nah, ini adalah area yang perlu kalian perhatikan untuk minggu depan. Dan potensial ya move on lagi. Maksudnya breakout ya untuk minggu depan itu ini sudah saya mapping juga. Itu ada di bagian atas ini ya, itu 2800, 2815, 2830 gitu. Ini adalah potensial movement ketika dia bisa breakout dari last resistance ya untuk world ini sendiri. Dan kalau kalian ada dapat sell nih ya di kurang lebih 2781, 2790 untuk range harga ini ya, kalian boleh perhatikan, nanti kita akan coba cek di sini 15 menit ya. Nah, kalian boleh perhatikan bagian sini ya 2775 gitu. Ini current kenapa 2775? Karena ini current swing height-nya dia gitu. Ya, ini kan dia bisa dikatakan breakout zone ya di sini. Sorry, ini susah banget ini. Nah, gini ya. Gimana sih? Kayak ini aja dah. Sorry guys. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan kalau kalian perhatikan nih, ini support ya, ini support. Nah, ini dia breakout gitu, maka di sini terjadi swing high gitu teman-teman. Maka kalau kalian ada dapat sell di area sini ya di 2781 atau 2785 dan berencana untuk hold, kalian boleh perhatikan di 2774 ini atau 2775 gitu. Kalau harga balik lagi di atas 2775 ya, dan closing untuk 1 hours-nya ya, 1 jamnya bisa closing di atas 775, lebih baik kalian close gitu. Kenapa? Karena potensinya dia bisa baliknya ke sini gitu teman-teman gitu. Tapi selama dia closing di bawah 2775 ya, masih aman, artinya dia akan decline ke bawah dulu untuk retest ke 2763 ya sampai 2756 gitu teman-teman. Itu yang perlu kalian note kalau kalian ada hold position untuk buy teman-teman. Buy, sell ya gitu teman-teman. Karena ini pasti banyak yang sell juga di area sini gitu. Kenapa? Ini saya mappingnya ini, kita langsung balik ke topik aja ya biar nggak terlalu panjang. Nah, kenapa ini bisa saya dapetin angka ini 2800, 2815, 2830? Itu saya dapatkan dari OI data terbaru update nih. Ini yang tanggal 24 Januari hari Jumat. Kalau kalian perhatikan di sini ya 2800, oke. Kemudian 2815 ya, lalu 2830 gitu teman-teman. Nah, jadi ini cukup banyak ya di sini ya. Di 2800 ya, 2815, terus 2830 ya, akumulasi untuk call ya selanjutnya itu cukup banyak di sini teman-teman
Nah, di sini ya, call-nya cukup banyak. Artinya memang secara bias bisa aja gold ketika dia breakout dari 2790 ini ya, ini ketika dia breakout dari sini itu targetnya 1, 2, 3 ya. 3 level inilah yang akan jadi target breakout ya dari gold ya, yang potensial jadi target breakout terdekat ya dia gitu. Kalau kalian tanya, bang, kira-kira breakout terjauh yang mana gitu. Nah, kalau breakout terjauh kita tanyakan ke Bandar aja gitu teman-teman. Yang penting kita punya patokan ya. Dengan data ini, OI data fungsinya adalah menjadi patokan kita atau mapping ya dari si bisa dikatakan dari market maker. Jadi kita tahu, oh ya, potential movement, maksudnya movement ketika breakout itu ada di level berapa aja. Nah, kita bisa lihat dari jumlah call yang ada di sini gitu teman-teman. Karena call itu bisa dikatakan kayak targetnya mereka gitu, oke? Ya, ini cara saya analisa gitu. Kalau kalian merasa kurang oke ya, kalian boleh pakai cara kalian gitu teman-teman. Pokoknya apapun yang saya omongkan di sini ya, itu kalian jadikan sebagai masukan aja atau second opinion kalian gitu. Karena saya juga berbagi pandangan saya untuk kepada kalian dari hasil analisa saya juga gitu teman-teman. Ya gitu ya. Nah, jadi itu ada beberapa level ya, dan potensial maybe akan ada sedikit rejection ya atau koreksi untuk gold ya ke sini 2763 2756 karena ini adalah area breakout dia gitu, baru dia naik lagi. Dan kalau dia mau benar-benar change of character ya, itu gold harus bisa break dari sini 2736.8 sama 2745. Ini range nya. Jadi kalau dia break ke bawah sini, ini terjadi change ya, change of character untuk 4 hours ya dia, untuk 4 jam gitu. Artinya yang tadinya uptrend ya, uptrend itu rusak, berubah ya. Ini kan uptrend nih, kalau kita lihat ya, bagus gitu kan. Nah, ketika dia break dari current low, ini jadi downtrend teman-teman, dan potensial untuk breakdown ya, lebih turun lebih dalam lagi atau decline lebih dalam lagi gitu. Ini mungkin kita ganti aja warnanya ya. Nah, ini ya, ini chots ya, area chots ya. Chots zone di sini untuk 4 jam gitu teman-teman. Oke. Untuk 4 jam. Jadi ini adalah area titik beli yang sebenarnya paling rendah ya, ketika dia memang masih dalam potensi uptrend gitu. Tapi ketika dia berhasil bikin ATH baru ya, ketika dia berhasil break dari sini dan bikin ATH baru, berarti ini bukan short zone lagi gitu. Jadi area short ini ya cuma akan berlaku ya. Jadi ini cuma akan berlaku ketika dia belum ada new ATH gitu. Tapi ketika dia sudah ada new ATH baru, ya ini udah nggak berlaku lagi. Artinya kita mesti cari swing low yang terbarunya nanti di mana. Itulah yang akan kita jadikan sebagai short lagi gitu teman-teman. Misalkan dia bikin ATH baru ya, di sini dia kan turun naik terus ATH baru. Nah, berarti short yang tadi ada di sini itu dipindah ke sini gitu. Dipindah ke sini short-nya gitu, karena swing low dia, current low dia ada di sini untuk yang 4 jam ini teman-teman gitu, di sini. Oke. Nah, itu yang perlu kita perhatikan nanti di minggu depan gitu teman-teman. Oke. Nah, ini ada target ya. Kalian pasti cari analisa ya untuk gold ya, atau outlook pandangan seperti ini, itu mau cari tahu gold itu posisinya di mana, dan skenario ketika dia breakout itu gimana, ketika dia decline itu bagaimana ya kan teman-teman. Nah, terutama ketika dia breakout, karena kita harus jaga-jaga. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari daily candle, ini sangat potensial untuk di breakout dulu sama dia, atau sangat-sangat potensial untuk apa ya, bikin new ATH yang baru gitu teman-teman. Maka ini kalian harus hati-hati gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk news ya, untuk news kita langsung singkat padat jelas aja teman-teman, supaya kalian juga langsung dapat ke intinya gitu ya, inti permasalahannya yang kalian cari gitu. Untuk news di hari Senin tanggal 27 Januari ini ada new home sales ya, penjualan rumah baru. Kemudian untuk tanggal 28 Januari ini ada dari durable goods order ya. Lalu ada dari CB consumer confidence ya. Kemudian untuk tanggal 29 ya, ini ada dari ECB ya, Europe Central Bank press conference ya. Lalu ada crude oil inventory
ya. Kemudian di tanggal 30 ini ada dari deposit facility rate untuk euro ya. Kemudian ada FOMC teman-teman, ada FOMC ya. Terus ada deposit facility rate juga ya dari euro, terus interest rate decision dari euro. Lalu ada report GDP kuartal 4 ya dari US teman-teman, dan jobless claim ya seperti biasa, sama press conference dari euro itu sendiri. Lalu di hari Jumat ya, Kamis ini memang cukup padat ya sebenarnya. Jumatnya itu ada dari US ya, USD itu ada Core PCE Price Index ya, kemudian ada Chicago PMI ya, sama personal spending sebenarnya, sama PCE dan personal spending teman-teman. Itu jadi fokus di news minggu ini adalah GDP kuartal 4 ya, sama FOMC ya, sama tadi ada terakhir dari new home sales, penjualan rumah dari si Amerika itu sendiri. Itu nanti akan ngaruh ke USD juga soalnya gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian semua ya. Dan kalian yang mau join ya ke JTI Learning Center, itu kalian boleh langsung aja chat di admin ya. Jadi gini, kalau kalian ingin ya join untuk lifetime ya, kalian bisa pakai Forex IMF gitu teman-teman. Jadi kalian no need to transfer atau bayar gitu kan, tapi kalian cukup deposit, daftar akun kemudian deposit ya sesuai yang sudah kita tentukan ya. Kalian bisa join di sini ya, dan nanti kedepannya juga ini yang akan dikembangkan jadi satu project untuk JTID kedepannya gitu teman-teman. Jadi kita tetap aktif diskusi dan juga daily setup juga tetap jalan gitu teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mau join silahkan join ya, pokoknya di sini kita akan usahakan terbaik gitu teman-teman ya. Oke, itu aja sih ya. Terima kasih untuk kalian sudah nonton ya, dan untuk kalian yang lagi long weekend di keluar, yang ada rencana pergi keluar kota atau yang sedang di jalan ya, hati-hati. Pokoknya stay safe right ya. Happy weekend, dan pokoknya kalau lagi nyetir tuh jangan liatin chart lah, atau jangan entry lah gitu ya. Ketika nanti udah nyampe baru kalian entry ya, atau baru liatin chart gitu ya teman-teman ya. Atau cukup pasang SLTP habis itu kalian tinggalin aja. Itu lebih safe ya, ketimbang kalian harus liatin posisi terus gitu teman-teman. Oke. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.